Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, peringatan Isra dan Mi'raj telah berlalu, tapi ada buah tangan yang luar biasa didapatkan Nabi SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta, tempat ia berkeluh kesah, Al-Tahirah, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Dua sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya. Maka Rasul berangkat keluar Makkah, berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun memasuki daerah Taif. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif, bahkan anak-anak pun turut melemparinya, hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah, sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya, mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina, dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam sholat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa, menembus langit, bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit, dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu, sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para Rasul, hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ke-7. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya memasuki tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib atau kasih sayang sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu terampuh untuk bersimpuh di hadapan Allah itu adalah waktu sholat. Buah tangan paling berharga yang dibawa oleh Nabi SAW sepulangnya dari Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Namun, apakah ini berarti bahwa sebelum Isra dan Mi'raj belum ada ibadah sholat? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah sholat di malam hari. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 2. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah SAW. Beliau menjawab, pernahkah kamu membaca surat ini, surat Al-Muzammil? Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat malam seperti di awal surat ini.
Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam selama setahun, sampai kaki mereka bengkak. Dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk sholat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini, sehingga sholat malam hukumnya anjuran, setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu intinya, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun, tidak ada keterangan yang jelas tentang tata cara sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Ulama kontemporer mengungkapkan saat ditanya tentang masalah ini, bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu a'lam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansuh atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyah Syakr pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah dengan syarah Az-Zarqani. Disebutkan, cara sholat ini memang diperselisihkan, apakah sholat wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat wajib, dan sebagian mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan dalam kasus semacam ini tidak memiliki dampak dalam pengamalan. Namun yang lebih penting adalah bahwa sholat menjadi senjata bagi Nabi SAW untuk menghadapi semua persoalan hidup dan dakwahnya. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar menjadikan sholat sebagai penolong dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Maka sebagaimana disebutkan oleh Huzaifah, bahwa Rasulullah jika ditimpa masalah yang sulit juga selalu memohon pertolongan pada Allah dengan mengerjakan sholat. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seseorang mengadukan persoalan kepada Allah. Sholat juga tempat seorang muslim beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Itu sebabnya dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat." Apalagi dalam sholat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka sholat yang akan jadi penolong bukanlah sholat sembarang sholat, tapi sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunnahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 9. Dengan memperbaiki sholat, kita telah menjadikannya sebagai pembantu kita di hari kiamat kelak. Demikianlah sifat terpuji mereka Allah sebutkan dalam surat An-Nur dalam firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Wallahu a'lam.